Halo Pasar Ibu. Ya, halo Bang, halo Bang. Ah, silakan nyalakan kamera. Betul tadi Abang bilang gak setuju? Ya Bang, Baik, kutanya dulu. Abang Islam atau Kristen? Kristen Protestan Bang. Kristen. Oke, apa yang mau Abang sampaikan? Kalau dilihat dari segi jalan ceritanya memang iblis yang menghasut semuanya itu agar terjadi penyalipan. Tapi itu kan Tapi nggak rancangan, setuju gimana? tapi itu sebenarnya Bang, rancangan tenang Bang. Bapak. Tenang dulu, tenang, tenang, tenang. Yang mau saya tanya begini. Siapakah yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalibkan? A. Bapa di surga. B. Iblis. Bapak di surga. Bapa di surga. Baik. Abang ada Alkitab di situ? Begini Bang, Tenang begini dulu. Bang. Tenang dulu. Sebelum penyalipan, Tenang Bang, penangkapan tenang, tenang Yesus, dulu Bang. Tenang, tenang, tenang. Abang ada ya Alkitab di ya, situ? ada. Ada, coba buka. Bentar Bang. Hmm, silakan. Di mana? Ya, coba buka Yohanes. Kenapa Bang pakai efek-efek seperti itu Bang? Coba dihilangkan saja lah efek-efeknya Bang, biar enak kita diskusi. Itu loh, gambar-gambarnya pakai kacamata bisa, tapi efek-efeknya itu coba dihilangkan. Biar serius dikit kita diskusinya. Bentar Bang, bentar. Nah, gitu kan enak kita Bang. Jadi kita bisa membangun iman kita supaya Anda tidak lagi punya pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap iman kekristenan kita. Coba, sudah dibuka Bang Yohanes pasal yang ke-8? Terbangnya. Hmm, Yohanes 8 ayat. Yohanes pasal yang ke-8 Bang. Ya, pasal 8. Oke, coba kita baca, kita mulai dari ayat yang ke-40. Sudah ketemu Bang? Terbangnya ayat 40. Sebelum ke-40, coba kita... Ya, dari 40 coba. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Stop dulu Bang, saya tanya. Siapa yang berbicara di sini Bang? Yesus Berbicara kepada siapa? kepada orang Yahudi. Kepada ahli Taurat Bang, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Oke. Terus? Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Terus? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Oke, 44 sekarang. Ini jawabannya di sini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Oke. Jadi siapa yang menginginkan kebinasaan Yesus, Bang? Iblis. Terus kenapa kau bilang Bapa di surga, Bang? Tapi Bang, yang di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa itu kan dia digoda iblis agar tidak terjadi Mana? penyaliban. Di mana ayatnya? Kematiannya itu. Di mana ayatnya digoda iblisnya? Coba di mana? Memang tidak ada yang bilang digoda iblis.
Aduh, makanya aku bilang begini bang, iman kita jadi rusak gara-gara, mohon maaf bang, orang seperti abang ini. Kalau abang diam saja nggak masalah, yang abang ngomong sama orang muslim begitu. Jangan ditutup bang kameranya. Betul. Ya. Jadi jelas sekali bahwa mereka ingin membinasakan Tuhan Yesus. Dan siapa yang menjadi bapak mereka yang ingin membinasakan Yesus? Tapi kan nubuatan para nabi sudah ada tertulis bahwa Mesias itu memang harus mati kan? Bang, nubuatan itu adalah peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Iya. Tetapi bukan berarti itu sudah dituliskan seperti itu, bukan. Itu keinginan daripada Bapa di surga, bukan. Sebagai contoh misalnya begini. Ada seorang nabi datang kepada abang bilang, besok rumahmu akan dibakar oleh orang. Itu nubuatannya. Apakah rumahmu dibakar oleh orang itu keinginan dari Bapa di surga? Ya tidak, itu hanya pemberitahuan bahwa besok akan terjadi demikian. Bukan berarti yang merancangkan itu Bapa di surga. Begitu. Jadi yang merancang itu sebenarnya iblis mulai dari awal. Betul, makanya begini. Abang sudah pernah baca Bible sampai selesai? Udah pernah, cuman sekarang lagi Coba jarang. jujur dulu abang. Udah pernah abang baca Bible sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Ini jarang-jarang loh nih saya naikkan Kristen nih. Baru hari ini nih kita belajar iman Kristen nih. Supaya kita ngerti iman kita nih. Oke, saya tanya dulu sama abang jujur. Udah pernah abang baca dari Kejadian sampai Wahyu? Udah. Sudah pernah. Oke, apa yang terjadi kepada Yusuf bang? Yusuf. Apa yang terjadi kepada Yusuf anak Yakub? Udah, makanya saya bilang udah lama saya nggak. Nah, makanya aku bilang, makanya orang yang bilang begitu memang orang Kristen yang agak lain. Yang saya ingat Yusuf anak Yakub pernah dijual saudara-saudaranya kan? Oke, dia dijual saudara-saudaranya. Ada satu perkataan dari Yusuf yang sangat terkenal, Bang. Kamu merancang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Abang ngerti nggak kalimat seperti itu? Paham nggak? Iya. Apa maknanya? Ya. Sekalipun iblis atau kejahatan membuat kita atau merencanakan sesuatu yang buruk kepada kita, tetapi Tuhan membuat rencana iblis yang buruk itu menjadi kemenangan bagi kita. Contoh, saya kasih contoh. Iya. Sebentar, iya, biar saya selesaikan, Bang. Biar saya selesaikan. Ini satu analogi yang mirip dengan penyaliban. Karena Tuhan kita Yesus pun selalu berbicara dengan sebuah perumpamaan. Selalu berbicara dengan sebuah analogi, biar paham. Gini, ketika saudara-saudara Yusuf merancangkan yang jahat dengan cara membuang dia ke sumur, lalu akhirnya dia dijual ke Mesir. Tetapi justru dengan jalan itulah Yusuf menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, betul? Iya, betul. Nah, seperti itu juga penyaliban. Iblis merencanakan penyaliban, iblis merencanakan kejahatan kepada Tuhan Yesus untuk membinasakan dia, tetapi justru lewat rencana jahat si iblis itu dibalikkan menjadi rancangan keselamatan. Justru dengan penyaliban itu ada sebuah peristiwa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Jadi maksud saya yang saya katakan begini, iblis merencanakan penyaliban, tetapi Bapa di surga membalikkan itu menjadi rancangan keselamatan. Seperti itu. Biar paham. Jadi pertanyaannya Bang, jadi nggak ada kaitannya nubuatan di dalam perjanjian lama dalam penyaliban Mesias? Tentu ada.
Tentu ada. Nubuatan itu, Bang, bukan sebuah suratan takdir dari Bapa di surga. Nubuatan itu pemberitahuan tentang apa yang akan terjadi. Oke. Begitu. Jadi bukan gara-gara dinubuatkan terus Bapa di surga yang merancangkan itu, enggak, tetapi itu adalah sesuatu yang diberitakan bahwa itu akan terjadi demikian. Oke, Seperti Bang. itu. Oke, Bang. Saya akan buat nanti contoh-contoh lain ya. Kalau masih ada yang seperti abang ini. Untuk Makasih, seperti Bang, itu, ya. untuk seperti itu sudah paham ya? Ya, Bang. Baik, terima kasih, puji Tuhan ya. Baik, oke, saya turunkan ya Bang ya.